Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Doni Fatrahman. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan A 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan course pada LMS Moodle. Nah, pada pembuatan course di LMS Moodle ini ada beberapa langkah persiapan yang perlu kita pertimbangkan. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan hosting terlebih dahulu agar peserta didik bisa mengakses Moodle buatan kita melalui jaringan internet. Atau jika ini belum, ini nanti seperti yang saya tutorialkan, ini kita cukup bisa menggunakan exam untuk jaringan lokal yang seakan-akan kita simulasikan sebagai jaringan internet. Jadi nanti persiapan exam dan instalasi Moodle dengan exam juga. Kemudian untuk langkah yang kedua, itu buat skenario pembelajaran untuk memudahkan dalam pembuatan. Nah, misalnya dalam proses ini, proses yang kita harapkan adalah yang pertama nanti login, kemudian membuka course, kemudian menginput materi, kemudian menginput gambar, kemudian video, file, dan membuat kuis dan membuat assignment. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, siapkan materi pembelajaran, gambar, soal, ataupun apa yang ingin Anda sisipkan di course Moodle tersebut agar memudahkan kita dalam proses pembuatan. Kemudian yang keempat, buat kategori dan course. Misalnya saya nanti kategorinya TKJ, kemudian untuk course-nya jaringan komputer. Nah, kemudian selanjutnya, jika semuanya sudah, selanjutnya kita bisa memulai langkah konfigurasinya. Jadi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jika kita sudah hosting ke genomio.com, ini salah satu, misalnya saya hostingnya di genomio.com, kemudian kita langsung bisa mengetikkan alamat yang telah kita daftarkan di hosting tersebut. Nah, misalnya di sini moodle.genomio.com, kemudian kita login menggunakan admin. Nah, ini seperti ketika kita mendaftar pertama kali di genomio.com. Lanjut, kita bisa di set kategori, tapi untuk kali ini kita skip dulu karena kita akan menggunakan Moodle dengan jaringan lokal. Kita mengaktifkan SAM control panel, kita aktifkan Apache dan MySQL. Lanjut, kemudian kita mengetikkan localhost/moodle. Nah, kita masuk dengan admin. Lanjut, kemudian kita buka course kita. Di sini course saya ada jaringan komputer, saya namain itu. Kemudian ini sudah saya isi di pertemuan pertama kedua. Lanjut kita ke topik ketiga. Kita ganti dengan pertemuan 3. Dan lanjut, kemudian kita ubah untuk deskripsi dari pertemuan ketiga ini. Kita sesuaikan dengan skenario proyek. Nah, ini yang akan kita isikan. Ini adalah dari tujuan sampai ke materi. Ini kita masukkan di deskripsi topik seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke input file karena sesuai dengan skenario yang telah saya buat. Kita tambahkan file, kemudian nama, kita namai konfigurasi firewall. Deskripsi kita isikan sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Lalu sudah kita tambahkan file yang akan kita inputkan. Nah, ini misalnya modul konfigurasi firewall di sini. Tinggal kita tarik, langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Oh ya, jika belum muncul deskripsinya, kita buka lagi. Nah, kemudian dalam tampilan deskripsi di halaman kursus kita centang, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Selanjutnya sesuai skenario yang telah saya buat, yaitu kita membuat assignment tentang penguatan pemahaman. Nah, kita kopikan materi yang sudah kita buat di skenario. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Ini kita tambahkan assignment. Untuk namanya penguatan pemahaman, langsung kita pastekan di sini.
bisa kita ubah tanggalnya, tanggal batas waktu pengumpulan. Itu di sini kita biarkan. Lanjut, ini juga saya tambahi teks daring biar nanti bisa diisi melalui teks di laman Moodle. Nah, simpan dan kembali ke kurs. Nah, sudah jadi. Kemudian selanjutnya menurut skenario yang telah saya buat, yaitu membuat kuis konfigurasi firewall. Nah, ini kita tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini kita tambahkan kuis. Langsung saja kita simpan dan kembali ke kursus. Lalu kita buka lagi, kita edit kuisnya agar kita beri pertanyaan dan di situ bisa diakses oleh siswa. Nah, ini sudah saya siapkan soalnya, tinggal kita copy pastekan. Nah, ini pilih pilihan ganda. Terus nama soalnya kita sesuaikan dengan soal yang kita buat. Nah, di sini saya namai file konfigurasi. Terus kita pastekan masing-masing jawaban yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa kita, nah ini jawabannya. Jangan lupa jawabannya di pilihan kedua karena disitu tertulis B. Nah, langsung kita simpan perubahan. Kita lanjut membuat soal sampai genap 10. Nah, karena misalnya ini saya membuat 10. Nah, ini kita ulangi seperti tadi sampai membuat 10 soal. Nah, sudah. Jika sudah, ini sudah bisa coba di siswa, laman siswa. Jika sudah, selanjutnya kita akan input video. Nah, video kali ini kita ambil dari video YouTube dengan link yang sudah terdaftar seperti itu. Lalu kita tambahkan sebuah sumber menggunakan label. Nah, kemudian kita lihat video yang akan kita masukkan di situ. Lalu kita klik bagikan. Kemudian itu melalui sematkan video itu, lalu teks yang ada di situ bisa kita salin, kemudian nanti bisa kita pastekan di label yang telah kita buat. Kita klik ini agar semua icon untuk tools bisa terlihat. Nah, kita kemudian klik yang bertanda untuk file HTML seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya bisa kita salin teks dari YouTube tadi. Nah, jika sudah, kita klik kembali untuk icon yang ini. Nah, nanti maka hasilnya akan keluar seperti ini. Video nanti bisa kita play di LMS Moodle kita. Langsung selanjutnya kita beralih ke membuat menginput gambar. Nah, ini bisa kita sipkan di bawahnya video. Lalu kita kopikan atau kita masukkan gambar yang akan kita masukkan di situ. Misalnya ini sudah saya siapkan di file Moodle. Ini bisa kita tambahkan deskripsi. Tambahkan muncul seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dengan skenario yang telah kita buat. Jika sudah, bisa kita simpan kembali. Lalu selanjutnya untuk pengumpulan analisis atau lembar praktik bisa kita buatkan untuk assignment lagi. Kita tambahkan sumber seperti tadi, assignment, kemudian namanya bisa kita sesuaikan, kemudian deskripsinya tinggal kita kopikan. Untuk tanggalnya itu kita sesuaikan
Lanjut, jika sudah bisa kita simpan dan kembali ke kursus. Dan jika sudah, nah ini belum kita tampilkan. Nah selanjutnya kita bikin forum untuk diskusi peserta didik ketika mereka mempunyai masalah dalam praktikum. Di sini kita terlebih dahulu tambahkan sertifikat sumber, lalu kita klik yang bagian forum. Selanjutnya kita namain forum dan kita copy paste mengenai deskripsi forum kita. Langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Baik, selanjutnya kita uji cobakan hasil konfigurasi dari LMS kita. Kita masuk menggunakan akun siswa, kemudian kita buka kursus yang telah kita ikuti dari komputer dan kita buka pada pertemuan juga. Materi sudah ada, kemudian ini, bisa kita lihat PDF-nya. Kemudian kita coba dengan mengerjakan assignment. Nah, bisa kita tulis di teks online. Kita simpan. Lalu selanjutnya kita bisa mengerjakan kuis. Nah ini kita mengerjakan sembarangan aja. Nah nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nah lanjut, selanjutnya mengenai video. Nah, kita skip cepat. Nah, seperti itu untuk gambar masuk untuk semuanya selesai.